wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada suasana ketaatan kepadanya. Pagi hari ini kita awali dengan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan pengajian subuh sampai waktu syuruk, dan setelah nanti waktu syuruk kita disunahkan untuk salat sunnah istisyraq atau syuruk 2 rakaat yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, orang yang salat subuh berjamaah di masjid kemudian iktikaf setelah salat subuh, baik itu menghadiri pengajian atau berzikir, berwirid, membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya sampai waktu syuruk, kemudian setelah itu salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umrah, tamah, sempurna, sempurna. Islam mudah. Allah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Kalau haji dan umrah nunggu punya duit yang cukup untuk bekal ke sana dan biaya ongkos naik haji dan umrah. Sekarang sudah punya duit, kesempatannya enggak ada. Masih ditutup karena corona. Enggak bisa umrah, haji pun nanti belum tahu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengabarkan ada amalan yang insya Allah bisa mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, yaitu apa yang kita lakukan pagi hari ini insya Allah. Syaratnya nanti ketika waktu syuruk ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, tidak langsung bubar. 2 sunnah rakaat itu yang disebut dengan sholat sunnah syuruk, yaitu setelah waktu syuruk atau terbitnya matahari, tetapi bukan saat waktu syuruk, karena waktu syuruk itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, supaya kita tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Maka beberapa menit setelah waktu syuruk, 10 menit setelah waktu syuruk, nanti bisa kita lihat itu jadwalnya, waktu syuruk jam berapa, maka sholat sunnahnya setelah waktu syuruk sekitar 10 menit. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Ada nikmat jiwa, ada nikmat harta. Jiwa fitr atau kehidupan, setiap kita mendapatkan nikmat kehidupan sampai saat ini. Setidaknya sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan kita masih hidup dan masih bisa memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Walaupun masalah umur tidak tahu dan tidak ada jaminan umur kita sampai selesai Ramadan. Salah seorang sahabat kita sudah dipanggil oleh Allah duluan. Jatah kita masing-masing, kita enggak tahu kapan malaikat maut diperintah oleh Allah untuk mendatangi kita. Mungkin saja jamaah duluan saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, kan pacak juga itu ya.
Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita, kehidupan kita, jiwa kita sampai akhir Ramadan dan sampai tahun-tahun yang akan datang. Kalaulah nanti Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita, maka ada syariat yang disebut dengan zakatul fitr. Kita sering menyebutnya zakat fitrah. Al-fitr itu jiwa, kehidupan. Zakat fitrah sebagai rasa syukur atas nikmat jiwa atau kehidupan, sehingga dia masih hidup sampai akhir Ramadan. Sehingga di akhir Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat jiwa atau kehidupan. Yang zakat fitrah 1 sa' atau sekitar, kalau dikonversi dengan ukuran sekarang, 2,167 kg dari bahan makanan pokok, dibulatkan 2,5 kg setiap jiwanya, dibayarkan waktu wajibnya antara terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan malam takbiran sampai ditegakkannya salat Idul Fitri. Zakat fitrah yang ditunaikan setelah salat Idul Fitri maka terhitung sedekah biasa. Ini tentang zakat fitrah yang saya yakin semuanya sudah memahami dan sudah melaksanakan setiap tahunnya. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kita nyawa, jiwa, kehidupan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat berupa harta benda. Sehingga Allah mewajibkan zakatul mal. Zakat mal, bukan zakat mall ya. Zakat mal. Mal itu harta benda. Allah mewajibkan mengeluarkan zakat atas harta benda yang Allah karuniakan kepadanya sebagai rasa syukur atas nikmat tersebut. Harta benda apa saja? Bentuk harta benda apa saja? Emas. Kemudian uang, perak. Ada yang punya kebun luas, kebun sawit, kebun karet, penghasilannya luar biasa, punya 100 hektar. Ini simpanan emasnya di rumah berapa kilo? 60 kilo. Mas Edi 60 kilo. Ada yang hartanya dalam bentuk gaji bulanan. Ada yang hartanya dalam bentuk ditabung di rekening sebuah bank atau beberapa bank atau banyak bank. Dikonversi, ditabung dalam bentuk deposito, saham, obligasi, surat-surat berharga lainnya. Nah, ini harta-harta nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dikeluarkan zakat atasnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, zakat emas dan perak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, infak yang wajib itu zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang amat pedih. Apa siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum.
emas, perak, harta yang tidak dikeluarkan zakat itu akan dijadikan oleh Allah setelika nanti di kehidupan akhirat dan dipanaskan di dalam api neraka jahanam, kemudian disetelikakan ke jidat ubun-ubun mereka, ke lambung perut mereka dan ke punggung-punggung mereka. Mak mano kalau sekarang nyoba setelika di rumah, dicolokin ke listrik, diatur yang paling maksimal panasnya, kemudian tempelkan ke ubun-ubun, tempelkan ke perut, tempelkan ke punggung. Kuat enggak? Enggak kuat. Ini di dunia. Di akhirat, harta emas, perak dan harta lainnya yang tidak dikeluarkan zakatnya dijadikan setelika, dipanaskan dengan api neraka jahanam yang panasnya 70 kali lipat dari panas terpanas muka bumi, disetelikakan di ubun-ubun, lambung dan perut, hancur lebur, mati, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Allah utuhkan kembali jasadnya, Allah hidupkan. Untuk apa? Disiksa dengan yang serupa. Sampai kapan? Sampai Allah menentukan keputusannya. Ketentuan zakat atas emas dan perak yang dimiliki. 1. Nisab sudah tercapai. Nisab batas zakat wajib batas harta wajib terkena kewajiban zakat, yaitu 85 gram emas murni. Jadi kalau sudah mempunyai simpanan 100 gram maka sudah wajib zakat. Syarat yang kedua, haul, sudah dimiliki 1 tahun. Tahun yang lalu belinya bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka Ramadan 1442 Hijriah ini sudah dimiliki 1 tahun. Kadar wajib zakatnya adalah 2,5% dari emas yang dimiliki. Kalau menyimpannya adalah 100 gram, jadi zakatnya berapa? 2,5%-nya 2,5 gram. Ya, ingat 2,5% dari emas yang dimiliki. Ada juga yang menyimpan harta dalam bentuk perak. Jumlah perak yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah melewati nisab, yaitu batas minimal terkena kewajiban zakat, 595 gram. Kadar zakatnya sama 2,5% dari perak yang disimpan. Kapan mengeluarkannya? Setahun sekali. Kalau sudah dimiliki selama 1 tahun. Bapak Ibu rahimakumullah, jenis harta yang kedua yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan bulanan atau gaji. Nah, ini termasuk pembahasan fikih zakat kontemporer yang diistilahkan dengan zakat penghasilan atau zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang diperoleh karena penghasilan atau profesi seseorang. Pekerjaan seseorang misalnya menjadi PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, karyawan swasta, dapat gaji setiap bulan. Atau profesi sebagai dokter, arsitek, akuntan, pengacara, atas jasa profesinya dia mendapatkan imbalan atau honor dari profesinya. Bahkan profesi ini kadang seringnya
lebih besar yang didapat ya, penghasilannya daripada yang karyawan perusahaan atau PNS. Betul enggak? Gaji dokter dengan gaji PNS besar mana? Penghasilan pengacara dengan gaji pegawai besaran mana? Yang profesi ini seringnya penghasilannya lebih besar. Nah, harta yang diperoleh dari gaji karena pekerjaan atau penghasilan dari profesi seseorang ini termasuk yang wajib dikeluarkan zakat atasnya menurut pendapat sebagian ulama kontemporer saat ini. Di antaranya menurut pendapat ulama Syekh Yusuf Al-Qardawi, ulama internasional tinggal di Qatar yang buku-bukunya dan pendapat-pendapatnya banyak diikuti oleh dunia Islam. Begitu juga Syekh Wahba Az-Zuhaili, ulama internasional dari Damaskus Suriah, almarhum Allah yarham, yang menulis sebuah kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, panjang, Arabnya segini, kalau diterjemahin 3 kali lipatnya. Apa landasannya pendapat yang mengatakan ada kewajiban zakat profesi dan zakat penghasilan? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Min thayyibati ma kasabtum, menjadi PNS itu usaha yang baik atau tidak? Menjadi pegawai BUMN, pegawai swasta, usaha yang baik atau tidak? Menjadi dokter, arsitek, pengacara, usaha yang baik tidak? Maka masuk dalam keumuman cakupan min thayyibati ma kasabtum di dalam ayat ke-267 dan dari surat Al-Baqarah ini. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah berwasiat dan memerintahkan Mu'adz bin Jabal, akhbirhum annallaha qad farada alaihim sadaqah. Kabarkanlah kepada mereka penduduk Yaman, wahai Mu'adz, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat atas mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, orang kaya kita garis bawah, aghniya, faturaddu ila fuqaraihim, dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Di dalam kaidah fikih ada kaidah al-ibratu tu'khadhu min umumil lafzi. Pengambilan ibrah diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Tidak ada dalil yang memalingkan keumuman min thayyibati ma kasabtum, yaitu hasil usaha yang baik, dan kategori aghniya tu'khadhu min aghniyaihim di dalam ayat dan hadis tersebut. Sehingga gaji dari pekerjaan seseorang atau penghasilan dari profesi seseorang masuk dalam keumuman makna min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha yang baik, dan kategori kaya kalau sudah masuk kategori kaya dalam kurung mencapai nisab. Bagaimana cara menghitungnya? Nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 653 kg beras. Artinya ini batas minimal yang wajib terkena zakat penghasilan atau profesi. Kira-kira berapa? Kalau dirupiahin 6,5 juta.
Kalau kira-kira sekarang rata-rata beras 10.000 ya, ada yang 9, ada yang 11, ada rata-rata 10.000. Berarti nisabnya 6,5 juta. Pegawai yang gajinya di atas 6,5 juta atau profesional yang penghasilannya setiap bulannya di atas 6,5 juta, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Yang dihitung bukan hanya gajinya, termasuk tunjangan-tunjangannya. Bahkan kadang tunjangannya lebih besar. Betul. Gajinya 3 juta tapi tunjangannya 7 juta. Berarti penghasilan dia sebulan 10 juta. Itu hitung juga itu ya. Berarti wajib zakat dari penghasilan totalnya. Berapa kadar zakatnya? 2,5% dari penghasilan total setiap bulannya. Kapan zakatnya? Zakatnya ketika panen, dianalogikan dengan zakat pertanian. Pegawai ketika panen kapan? Tanggal 1 atau ketika gajian. Ada juga yang tanggal 25 ya. Kemudian profesional ketika panen kapan? Arsitek, pengacara, dapat fee dari kliennya kapan? Kalau sudah selesai pekerjaan. Dokter, ada yang bulanan, ada yang setiap praktek dihitung kan? Ya, mudahnya dihitung setiap bulan berapa penghasilan totalnya kali 2,5%. Dibayarkan ketika menghasilkan atau setiap bulan atau setiap gajian atau setiap mendapatkan fee atas jasa profesinya. Pengacara dapat fee-nya setelah kasusnya selesai. Dapat 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kalau kasus-kasus besar ya, yang dibela itu. Juga arsitek dapat fee-nya kalau apa itu namanya? Rancangannya, master plan-nya, hitung-hitungannya itu sudah selesai semua, dia dapat fee. Ya setidaknya untuk gambar masjid ini aja, yaitu kalau ke arsitek minimal 25 juta. Jasa merancang, mendesain bangunannya, menghitung bangunannya, menghitung RAB-nya, semuanya dari awal sampai akhir itu master plan dan bangunan-bangunan detailnya, gambarnya rata-rata 25 juta, 30 juta satu bangunan. Besar enggak? Ngoceh itu enggak? Makanya jadi arsitek. Insya Allah mudah-mudahan ya. Enggak kita, anak kita. Tentang zakat profesi, zakat penghasilan ini, walaupun ini adalah pembahasan di masa kontemporer, kasus yang kita temukan pada masa sekarang ternyata itu sudah ada referensi ilmiahnya dan ada juga prakteknya di masa terdahulu, di masa salafus soleh. Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana tentang harta yang diperoleh karena profesi, al-mal al-mustafad. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan yuzakihi yauma yastafiduh. Dia mengeluarkan zakatnya ketika menghasilkannya, yaitu menghasilkan harta karena profesinya. Disebut dengan al-mal al-mustafad. Ini tercantum di dalam Al-Amwal karya Abu Ubaid. Para ulama terdahulu menyebut gaji itu dengan a'tiyat. Sebutannya a'tiyat. Prakteknya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau membagikan gaji kepada para pegawai, beliau memotong sebagiannya untuk zakat. Ketika memberikan upah kepada para pekerja, beliau memotong sebagian upah untuk zakat. Tercantum di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid. Artinya rujukannya di masa salafus soleh ada, prakteknya pun
ada. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana THR? Apakah THR wajib dikeluarkan zakat atasnya? Dapat THR berapa ini kira-kira? 3 bulan. THR dihukumi sama dengan zakat profesi, zakat penghasilan, maka dikeluarkan 2,5%-nya jika mencapai nisab, jika di atas nilai 653 kg beras atau 6,5 juta. Bagaimana kalau THR-nya kurang dari itu? Maka pada bulan ini digabung dengan gaji pada bulan ini. THR-nya 4 juta, gajinya 4 juta. Jadi 4 ditambah 4, 8 juta. Sudah wajib zakat belum? Sudah, karena sudah melewati nisab. Berapa? 2,5% dari gabungan gaji berjalan dan THR. 2,5% kali 8 juta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mentaati perintah-perintahnya. 2,5% zakat yang dikeluarkan, 97,5% sisa hartanya semuanya bernilai keberkahan dunia akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Untuk menghitung nisab zakat pertanian apa dipotong dulu dengan modal atau enggak? Zakat pertanian ya. Karena ditanya maka akan kita bahas. Sebetulnya itu kita bahas Sabtu depan. Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Cara menghitungnya bagaimana? Pertama, nisabnya. Batas harta wajib terkena kewajiban zakat. Nisab harta pertanian 5 ausak. Dikonversi dengan timbangan sekarang 653 kg beras. Yang panennya di atas 653 kg beras atau di atas 6,5 kuintal maka sudah wajib zakat. Kapan zakatnya? Setiap panen, bukan setahun sekali. Setiap panen wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Bisa 5%, bisa 10%. 5% jika pertaniannya itu diairi dengan air irigasi yang berbayar atau mengeluarkan biaya-biaya perawatan pemeliharaan pupuk, obat-obatan, maka zakatnya 5%. Kalau pertaniannya tidak mengeluarkan biaya, begitu ditanam sudah nanti tunggu sampai panen, tidak ada biaya pengairan, tidak ada biaya perawatan, maka zakatnya 10%. Baik yang 5% atau 10% ini diambilkan dari total panen keseluruhan. Jadi tidak dikurangi dengan biaya tadi, biaya perawatan, biaya pupuk, biaya pengerjaan, tidak. Bedanya cuma kalau mengeluarkan biaya-biaya zakatnya 5%. Kalau tanpa biaya-biaya zakatnya 10% dari total panen yang dia dapatkan. Ya. Misalnya Pak Jamal mempunyai 10 hektar sawah di perairan Banyu Asin. Ya pas tugasnya di perairan kan. Makanya sering ke sana itu nengok sawah 10 hektar itu. Sekali panen berapa? 10 ton. Berapa zakatnya? 10 ton. Zakatnya berapa? Bisa 5%, bisa 10%. Kalau dia menanam padinya itu butuh biaya penanaman dulu, butuh pupuk, butuh biaya pengobatan, maka 5%. 5% dari 10 ton 10.000 jadi 500 kilo ya. 500 kilo benar. 5%. 10%-nya 1.000, separuhnya ya. 500 kilo 5 kuintal. Nah, dari 10 ton 5%. Kalau
pertaniannya itu tidak mengeluarkan biaya, begitu ditanam, ditunggu sampai panen, panennya 10 ton, maka zakatnya 10%, yaitu berapa? 1 ton. Besarnya Ustadz, lah iya dia nggak perlu biaya-biaya, tanam begitu ditunggu langsung panen. Maka Islam itu adil. Kalau butuh biaya pengairan dan perawatan, zakatnya 5% dari total panen. Tanpa biaya pengairan, perawatan, pemeliharaan, zakatnya 10% dari total panen. Oh, berarti sewa itu termasuk biaya. Berarti 5% dari total panen, ya. Dari total panen. Baik, ada pertanyaan lainnya? Per sekali panen ya? Setiap panen zakat pertanian itu. Kalau kita kan seperti kita terima gaji, berarti hitung zakat itu hitung gaji kotor kita itu, hitung 2,5%. Iya, apakah gaji dikeluarkan zakatnya dari gaji kotor atau penghasilan bersih? Syekh Yusuf Al-Qardawi menyarankan dihitung dari gaji kotor THP, take home pay, yaitu gaji yang masuk ke rekening setiap bulannya, potong 2,5%, salurkan ke lembaga zakat. Bisa juga dari penghasilan bersih, yaitu gaji dikurangin kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang menjadi pengurang kewajiban zakat penghasilan adalah kebutuhan pokok. Apa kebutuhan pokok? Makanan, sembako untuk dirinya dan keluarga. Rumah tempat tinggal, biaya rumah dan tempat tinggal, cicilan misalnya. Yang ketiga, biaya pakaian, pangan, papan, sandang. Nah, 3 biaya inilah yang menjadi pengurang dari kewajiban zakat. Misalnya gajinya 10 juta, kebutuhan untuk belanja sembakonya 1 bulan 1 juta, cicilan rumah 800.000, betul 500.000 ya, misalnya gitu. Kemudian juga kebutuhan untuk pakaian sebulan 500.000, inilah yang menjadi pengurang. 1 juta tambah 800 tambah 500 berarti 2.300.000. Gajinya 10 juta. 10 juta kurangin 2.300.000. Penghasilan bersihnya berarti 7.700.000. Inilah yang dikeluarkan zakatnya, 2,5%-nya. Tapi nanti hasilnya itu beda-beda tipis. 2,5% dengan 7,5 juta penghasilan bersih, dengan 2,5% dengan 10 juta penghasilan kotor. Nilai zakatnya bedanya cuma sedikit nanti. Maka sebagai ikhtiyat disarankan oleh sebagian ulama diambil dari gaji kotor THP, take home pay. Kalaupun mau diambil dari penghasilan bersih, yaitu gaji dikurangin kebutuhan untuk biaya papan rumah, biaya pangan yaitu sembako, dan biaya sandang pakaian untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Apakah cicilan mobil mengurangi kewajiban zakat? Beli HP mengurangi kewajiban zakat? Itu tidak masuk dalam kebutuhan pokok, tidak menjadi pengurang kewajiban zakat. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Apakah zakat fitrah boleh untuk pembangunan masjid? Bukan hanya zakat fitrah, apakah zakat mal juga boleh untuk pembangunan masjid? Dalam kondisi normal, maka itu tidak boleh. Kondisi normal maksudnya
masjidnya di lingkungan masyarakat yang kaum musliminnya mayoritas. Masjid masih bisa dibiayai dari dana infak dan sumbangan lainnya atau dana wakaf. Maka dalam kondisi normal seperti itu, pada dasarnya zakat tidak boleh untuk membangun masjid, karena peruntukan zakat itu sudah ditetapkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Ada 8 asnaf sampai akhir ayat tadi ya. Untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, membebaskan budak, orang yang terlilit hutang, ibnu sabil, fisabilillah. 8 golongan itulah yang wajib untuk disalurkan zakat kepadanya. Selain 8 golongan itu tidak boleh disalurkan zakat untuk itu. Termasuk untuk membayar atau membangun masjid atau musola. Tetapi dalam kondisi di suatu lingkungan atau masyarakat yang tidak ada masjid dan di situ kaum muslimin minoritas, kalau tidak dibangun masjid maka akidah keimanan dari kaum muslimin yang ada itu mereka terancam perusakan akidah, dalam kondisi rawan akidah atau ghazwul fikr, peperangan akidah, yang masjid itu diperlukan sebagai benteng untuk menjaga keimanan mereka, maka ini masuk dalam asnaf fi sabilillah, yaitu asnaf menegakkan agama Allah, berjuang membela agama Allah. Dalam kondisi ini boleh masjid dibangun, dibiayai dari dana zakat. Tetapi kalau dalam keadaan normal kita ini masih ada dana infak, dana wakaf, kemudian masyarakatnya mayoritas muslim, maka dalam kondisi ini tidak boleh zakat untuk dibangun menjadi masjid atau musola. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu di dalam hadis disebutkan tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah hanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau zakat mal tadi ke 8 golongan, fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kemudian hamba sahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, dan orang yang berjuang di jalan agama Allah. 8 golongan boleh, tetapi zakat fitrah untuk orang-orang miskin. Ya jelas untuk membangun masjid, musola lebih nggak boleh lagi. Baik. Ada pertanyaan lainnya? Kalau yang ini kan dipakai pemerintah nggak boleh. Ada wacana lagi memakainya lagi nggak boleh. Yang mana itu? Kemarin kan kayak dana haji dipakai untuk bangun ini. Iya. Terbaru kita mau pakai zakat juga ya, yang mau dikeluarkan pemerintah. Zakat untuk infrastruktur maksudnya? Yang zakat-zakat dari masyarakat Indonesia ya kan? Setahu saya Majelis Ulama pun belum mengeluarkan fatwa atau pendapat berkaitan dengan zakat untuk infrastruktur. Karena zakat itu sudah jelas peruntukannya, hanya untuk 8 asnaf. Tidak boleh dipakai atau dibagikan selain ke 8 asnaf. Infrastruktur termasuk asnaf yang mana? Ibnu Sabil. Ya. Atau kalau itu sifatnya dipinjam, diinvestasikan, para ulama memberikan syarat-syarat yang ketat. Kalau dana zakat mau diinvestasikan,
di antara syaratnya investasinya itu adalah investasi yang tidak berisiko. Yang disebut ini dengan zakat produktif ya, zakat yang diproduktifkan. Investasinya tidak ada risiko rugi. Ada enggak kira-kira risiko rugi? Karena kalau rugi berarti mustahik enggak nerima zakat. Duitnya lenyap. Terus siapa yang menanggung? Juga menanggung dosanya. Kemudian diinvestasikan, diproduktifkan atau diputar, diusahakan, maka pemilik usaha itu adalah mustahik. Karena itu sejatinya zakat itu haknya mustahik. Ya seperti dompet duafa. Memproduktifkan dana zakat dengan mendirikan minimarket di Padang ya, namanya Daya Mart. Dibiayai dari dana zakat. Dana zakat direalisasikan dalam bentuk usaha Daya Mart yang modalnya dari dana zakat. Daya Mart itu jadinya milik siapa? Milik mustahik. Nah, mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Jadi dicari mustahiknya si A, si B, si C, si D. Ini dana zakatmu, itu milikmu karena kamu fakir miskin. Tetapi biar gak konsumtif langsung habis, kita wujudkan dalam bentuk minimarket. Nah berarti ini minimarket milikmu. Nanti dikelola oleh pengelola profesional. Pengelola profesional ya dia butuh biaya operasional dari cash flow minimarket itu kan. Nah surplusnya itu semuanya milik mustahik, termasuk aset minimarket itu milik mustahik. Kira-kira infrastruktur bisa seperti itu enggak? Ya, baik. Ada pertanyaan lainnya? Kita cukupkan, saya rasa cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.